kali ini kami hadirkan deretan informasi terpopuler dari situs cnbcindonesia.com yang menjadi sorotan pasar keuangan dalam Hot News. Kita ke informasi yang pertama. Presiden Amerika Serikat Donald Trump melontarkan pidato keras di sidang Majelis Umum PBB ke-80 di New York, Selasa 23 September waktu setempat. Dalam pidato berdurasi hampir 1 jam, Trump memperingatkan para pemimpin dunia bahwa negara mereka akan masuk neraka jika gagal mengendalikan perbatasan. Trump menekankan isu migrasi global dan menyebut imigrasi massal sebagai ancaman utama terhadap tatanan bangsa. Dirinya menegaskan bahwa kebijakan perbatasan ketat yang ia terapkan di Amerika Serikat harus menjadi contoh bagi dunia. Adapun Trump menggunakan kata hell sebagai makna kiasan untuk menggambarkan kehancuran yang dialami jika tidak memperketat perbatasan. Trump juga menyebutkan bahwa imigrasi dan transisi energi hijau sebagai jalan menuju kehancuran, khususnya bagi Eropa. Pidato Trump yang berlangsung selama 56 menit ini juga diwarnai kritik keras terhadap PBB dan sekutu-sekutu Amerika Serikat. Trump menolak langkah negara-negara barat yang mendukung Palestina di tengah konflik terbaru dengan Israel, serta mendesak Eropa menerapkan tekanan ekonomi yang lebih keras terhadap Rusia untuk mengakhiri perang di Ukraina. Dalam isu iklim, Trump kembali ke retorika lamanya dengan menyebut perubahan iklim sebagai tipuan, di mana dirinya menekankan dunia perlu kembali ke ketergantungan yang lebih besar pada bahan bakar fosil. Ini bertolak belakang dengan konsensus ilmiah bahwa pemanasan global nyata dan disebabkan aktivitas manusia. Pemirsa, informasi terpopuler selanjutnya masih terkait dengan Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang berpidato dalam sidang Majelis Umum PBB ke-80 di New York, Amerika Serikat. Kali ini Presiden Trump mengecam China, India, dan sejumlah negara NATO yang masih membeli minyak dari Rusia, di mana menurutnya hal tersebut bisa membuat perang semakin berkepanjangan. Trump terang-terangan menyebut China dan India adalah penyokong utama perang yang berlangsung dengan terus membeli minyak Rusia. Tetapi yang tak dapat dimaafkan baginya, bahkan negara-negara NATO belum banyak memutus pasokan energi dan produk energi Rusia. Trump menilai pembelian energi dari Rusia akan menguntungkan negeri beruang merah tersebut dan memperkuat posisinya dalam perang melawan Ukraina. Trump juga menilai negara-negara Eropa yang lokasinya dekat dengan titik konflik seharusnya lebih tahu dampak yang ditimbulkan jika terus membeli energi dari Rusia. Trump pun mendorong kawasan tersebut untuk mengambil sikap lebih tegas. Menurut Trump, tak mungkin Eropa membeli minyak dan gas dari Rusia sementara mereka bertempur melawan Rusia. Adapun Trump mengancam Rusia dengan tarif impor tinggi apabila tidak segera menghentikan perang di Ukraina. Menurutnya kebijakan tarif tinggi akan menghentikan pertumpahan darah tersebut dengan lebih cepat. Pemirsa, informasi lainnya yang juga menjadi sorotan adalah soal Presiden Prabowo Subianto yang mengusulkan revisi Undang-Undang BUMN kepada DPR. Pembahasan pertama mengenai hal ini telah dilakukan pada Selasa kemarin. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi hadir dalam rapat bersama Komisi 6 sebagai wakil dari pemerintahan, di mana menurut Prasetyo RUU tersebut telah disampaikan Presiden kepada Ketua DPR, dan di dalam surat tersebut Presiden menugaskan pertama Menteri Hukum, Menteri Sekretaris Negara, dan Menteri Pan-RB untuk mewakili Presiden di dalam pembahasan RUU tersebut dengan DPR. Salah satu yang akan dibahas dalam revisi UU BUMN tersebut adalah status Kementerian BUMN. Undang-undang tentang BUMN juga mengatur bahwa Menteri BUMN selaku wakil pemerintah pusat sebagai regulator bertugas untuk menetapkan kebijakan, mengatur, membina, mengkoordinasikan, dan mengawasi penyelenggaraan kebijakan BUMN. Menurut Prasetyo, sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN, peran Menteri BUMN dikukuhkan sebagai regulator dan wakil pemerintah dalam kepemilikan saham negara pada BUMN dan dalam pengelolaan BUMN. Prasetyo menjelaskan perihal kementerian atau lembaga pemerintah yang mana yang akan mengelola BUMN merupakan kebijakan yang sangat ditentukan oleh politik hukum yang dipilih, sehingga pilihan menjadikan Menteri BUMN atau lembaga pemerintah sebagai wakil pemerintah selaku pemegang saham seri A Dwi Warna pada BUMN merupakan pilihan norma hukum yang diserahkan pada kebijakan Presiden selaku pemegang kekuasaan keuangan negara. Usai rapat, Prasetyo menjelaskan bahwa tidak menutup kemungkinan nantinya Kementerian BUMN akan berubah status menjadi badan. Pembahasan status Kementerian BUMN muncul seiring dengan kehadiran Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara atau BPI Danantara. Dari dalam negeri, di mana harga emas produksi PT Aneka Tambang atau Antam
atau yang dikenal dengan emas antam logam mulia, lagi-lagi terbang dan mencetak rekor baru pada perdagangan Rabu hari ini. Melansir data dari situs resmi PT Antam, logammulia.com pada jam setengah 9 pagi waktu Indonesia Barat, di butik emas LM Geraha Dipta, Pulau Gadung, Jakarta Timur, harga emas satuan gram atau 1 gram pada hari ini dibanderol di harga Rp2.174.000 per batang, atau melonjak Rp10.000 dibandingkan dengan perdagangan sehari sebelumnya. Penguatan ini sekaligus memperpanjang tren positif emas antam logam mulia dengan menguat Rp84.000 dalam 4 hari terakhir. Harga emas antam logam mulia hari ini juga menjadi rekor tertinggi sepanjang masa, mengalahkan rekor sebelumnya di level Rp2.164.000 per 1 gram yang tercipta pada Selasa kemarin. Sementara itu harga pembelian kembali atau buyback harga emas antam logam mulia pada perdagangan hari ini ada di level Rp2.021.000 atau melesat Rp10.000 dibandingkan dengan perdagangan sehari sebelumnya. Harga emas antam logam mulia sejalan dengan emas global yang terus menguat, menembus ke level $3.700 Amerika Serikat per troy ounce atau rekor tertinggi emas sepanjang masa.